Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Pancasila, yaitu sebagai dasar negara Indonesia yang dilambangkan dengan Garuda, di mana terdapat gambar rantai, bintang, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas yang mencerminkan arti dari kelima Pancasila. Kemudian lambang negara Indonesia ini dinamakan Garuda Pancasila. Makalah ini disusun oleh 1. Upasri Syafaatin, 2. Mutiara Zahwa, 3. Fatkuna. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila, fungsi pendidikan Pancasila, dinamika pendidikan Pancasila, dan tantangan pendidikan Pancasila depannya. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan dari segala keputusan bangsa dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah dasar dalam mengatur pemerintahan negara Indonesia yang mengutamakan semua komponen di seluruh wilayah Indonesia. Secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar, sehingga arti Pancasila secara harfiah ialah 5 dasar. Pancasila dicetuskan oleh para pendiri bangsa agar kita mempunyai fondasi yang kuat dalam menjalankan pemerintahan. Artinya, dengan adanya Pancasila, Indonesia mempunyai landasan negara sehingga tidak mudah dipengaruhi dan dijajah bangsa lain. Lalu, fungsi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat penting diterapkan dalam perguruan tinggi. Berdasarkan SK Dirjen Dikti nomor 38 atau Dikti atau KEP atau 2002 pasal 3 ayat 2, bahwa kompetensi yang harus dicapai dalam mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis serta pandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa 1. Agar memiliki kemampuan sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya. 2. Agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Yang ketiga, agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Lalu, dinamika Pancasila. Penetapan Pancasila sebagai dasar negeri memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh undang-undangan. Menurut M.S. Renan, kemerdekaan untuk bersatu dan memahami Pancasila dari sejarahnya dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan kompromi dan konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Pemetaan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan, tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empirit khas Indonesia yang dinyatakan dalam Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Maka Pancasila merupakan intelligent choice karena mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Mengenai hal itu, Kirti Dipoyudo menjelaskan negara Pancasila suatu negara yang diarahkan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia dalam artian kemanusiaan yang adil dan beradab, agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa atau keadilan sosial. Selanjutnya adalah tantangan pendidikan Pancasila ke depannya. Pancasila adalah sebagai dasar ideologi bangsa atau leitmotif dan leitsar, dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan. Tanpa adanya leitmotif dan leitsar, Pancasila ini kekuasaan negara akan menyeleweng. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan itu harus dicegah dengan cara mendahulukan Pancasila, dasar filsafat, dan dasar moral. Tantangan pendidikan Pancasila di Indonesia yaitu 1. Pendidikan diakui kebenarannya oleh Tantangan pendidikan Pancasila 1. Tidak diakui kebenarannya oleh masyarakat, tidak dipahami, dihayati, serta tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua,
Banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa, seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. 3. Eksklusifme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi. Yang keempat, kesenjangan sosial. Karena masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu. Strategi dalam menyelamatkan Pancasila. Yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila perlu dikuatkan dengan pendekatan budaya. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun fasilitas atau pos-pos budaya di semua wilayah dalam rangka menyelestarikan sekaligus mengembangkan kebudayaan lokal yang ada di masyarakat. Kedua, menguat nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan. Generasi muda adalah masa depan bagi ideologi Pancasila. Saat ini, paparan ideologi radikal mulai mengancam generasi muda kita. Yang ketiga adalah penegakan hukum. Nilai-nilai Pancasila yang ada dalam konstitusi telah tercermin dalam sejumlah peraturan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi untuk melindungi hak-hak warga negara. Pemerintah tak boleh segan-segan untuk menegakkan aturan hukum demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.